Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يحييك برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pagi ini membuat kita masih bisa beraktivitas. Pagi Jumat kita telah melakukan salat fardu berjamaah, salat subuh berjamaah di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang, Penyambungan. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dalam salat tadi setiap subuh Jumat biasanya kita menikmati tilawah bacaan surah Sajadah. Surah ini sepatutnya dibaca setiap malam ya. Dibaca setiap malam. Di antara surah-surah yang patutnya dibaca, surah Yasin, suratul Muluk, suratul Waqiah, surah Sajadah, dan lain-lain. Apalagi malam Jumat atau hari Jumat. Dan kita ambil satu ayat yang ada hubungannya dengan judul sorotan tentang buku kesan dosa ataupun buku Ada' wa Dawa. Kita ambil ayat 4. Ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah juga yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan segala yang ada antara langit dan bumi. Isi langit, isi bumi, penghuni bumi, yang ada dalam perut bumi, di atas bumi, di langit juga, Allah yang menciptakannya. Allah itu bukan menciptakan saja, mengurus juga. Sesudah dibuatnya diurusnya. Bukan sesudah dibuat dilepas, diurusnya dengan baik. Fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yang mau dititik beratkan, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Ini yang mau dititik beratkan, yang mau di highlight. Yang tadi itu lain kali lah insyaallah ya. Yang mau di garis bawahi, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah itu wali, Allah itu syafi', tidak ada yang lain. Wali banyak disebut dalam ayat lain, surah lain, dan al-maula juga disebut. Wali dengan maula berdekatan maknanya. Allah tu wali,
dalam sorotan kitab Kesan Dosa diletakkannya Allah dalam urutan ke-12. Allah itu melindungi kita. Wali pelindung, penolong. Ulama mengulaskan perlindungan Allah kepada makhluknya, manusia khususnya, ada dua. Kita mesti faham. Wilayatullah, dikatakan wilayah ya. Waliya yali wilayah. Perlindungan penjagaan Allah kepada manusia ada dua. Satu wilayah ammah, satu wilayah khasah. Penjagaan umum, semua dikasihnya nyawa, dikasihnya hidup, dikasihnya oksigen, dikasihnya air, dikasihnya matahari, dikasihnya bumi, dikasihnya semua dapat. Tidak ada dibatasi. Sama semuanya. Itu wilayah ammah artinya. Kasihnya ketenaga, dikasihnya akal. Itu wilayah ammah, penjagaan umum. Karena makhluknya makhluk dia. Dia yang punya makhluk. Rabbul Alamin. Dia yang jaga semuanya. Alam dan segala isinya. Kenapa kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, bisa berjalan? Itu penjagaan Allah. Perlindungan Allah. Itu namanya wilayah ammah. Penjagaan umum semua dapat. Yang bukan manusia pun dapat. Kucing di tepi jalan, lembu, kambing, kerbau dan lain sebagainya, dijaga Allah semuanya. Itu wilayah ammah. Adapun wilayah khasah, ini yang target ya. Wilayah ammah diminta, tak diminta dia akan kasih. Tanpa diminta pun kasihnya kita hidup. Tidak pernah kita minta, ya Allah, sambunglah nyawaku hari ini, nyawa istriku, anakku, keluargaku. Tidak pernah diminta, tapi dikasihnya. Itu namanya wilayah ammah. Wilayah khassah, penjagaan spesifik, penjagaan khusus. Itu beda ya. Beda. Penjagaan khusus dikasihnya kita iman, dikasihnya keyakinan, dikasihnya ilmu, dikasihnya Quran, mau dia baca Quran, mau dia mendalami Al-Quran, dikasihnya masjid, di mana-mana ada masjid, ada musala, ada surau. Subhanallah. Di mana-mana ada ulama, di mana-mana ada Quran, ada hadis, ada kitab, ada waliullah. Orang yang dikasih wilayah khasah, dia merebut fasilitas kemudahan yang diberikan Allah untuk para kekasihnya. Maka dikatakan di sini, malakum min dunihi min wali. Ma di sini makna tidak, makna nafiyah. Tidak ada untuk kamu pelindung, penolong selain Allah. Allah yang melindungi kita. Allah menjaga kita. Afala tatazakkarun. Kenapa kamu tak ingat? Kenapa lupa? Kenapa tidak bersyukur? Artinya pelindung kita adalah Allah. Pemberi syafaat adalah Allah. Ingatlah baik-baik. Rebutlah penjagaan Allah itu. Kalau kita lihat ayat lain nanti banyak ya. Contohnya ayat 257 suratul Baqarah. Ayat 257 suratul Baqarah, satu ayat sesudah ayat kursi. Ayat kursi itu 255. 255 ayat kursi. 256 la ikraha fid din. 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Di sana dengan terang disebut ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Halaman berapa? Halaman 43. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Sebenarnya bukan orang beriman saja yang dilindungi, semua dilindungi. Tapi pelindungan kepada orang beriman ini perlindungan khusus. Kalau dia beriman, dia berusaha merealisasikan imannya, membuktikan imannya, Allah akan lindungi dia.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat 257. Allah jugalah yang melindungi orang beriman, yang mengeluarkan orang beriman dari suasana yang gelap gulita kepada nur yang terang benderang. Kebetulan masjid kita namanya An-Nur ya. Nama An-Nur diambil dari sini. Ada dalam Quran. Dalam Quran pun ada surah An-Nur. Dalam doa-doa Rasulullah, doa perjalanan ke masjid, baginda baca doa An-Nur. Dalam sujud salat baginda baca doa Nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, sampai akhir doa. Doa Nur dibaca dalam perjalanan ke masjid karena kita ke masjid mencari nur. Masjid itu sumber nur. Kalau aktivitasnya dijalankan ya. Kalau ada aktivitas di masjid, subhanallah. Itu ayat 257. Kita lihat penutup suratul Baqarah. Kita lihat penutup ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Halaman 49. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ataupun dari ayat sebelumnya Rabbana wa la tuhammilna, ataupun daripada Rabbana la tu'akhizna. Yang jelasnya di hujung ayat anta maulana, engkaulah yang menjaga kami. Allah tu wali, Allah juga maula. Wali dan maula ini termasuk dalam Asmaul Husna ya. Anta maulana. Ini belum menyerap dalam keseharian orang kita. Kalau kita pergi ke Arab, mereka terbiasa mengatakan, katanya as'alullah al-maula al-karim. Di sana dalam penggunaan harian, qala maulana subhanahu wa ta'ala, katanya Allah al-maula subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau dalam bahasa kitanya jarang dipakai, hanya dipakai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah itu maula. Coba lihat dalam suratul Hajj ayat terakhir juga. Ini lebih hebat lagi, menyingkap makna wali dan maula. Halaman 341 ayat 78. Surah Al-Hajj ayatnya 78 ayat saja. Ayat terakhir, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu billahi huwa maulakum, berpeganglah sekuat-kuatnya kepada ajaran Allah. Allah itulah maula kalian. Allah itulah maula kamu, melindungi kamu, menolong kamu. Fa ni'mal maula, sebaik-baik pelindung penolong. Wa ni'man nasir, sebaik-baik yang membantu. Subhanallah. Subhanallah. Disuruh kita berlindung kepada Allah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Tapi sebelumnya ayat salat ya. Fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum. Jadi perintah berpegang kepada Allah, berlindung kepada Allah sebagai maula disebutkan sesudah perintah salat. Berarti sama pentingnya antara salat dengan mohon perlindungan Allah. Jadi kita carilah sumber-sumber perlindungan, sarana perlindungan itu yang diulaskan oleh pengarang buku Ad-Da' wa Dawa. Ada semuanya dalam 12 lebih cara Allah melindungi kita
Macam mana supaya bisa datang sembahyang subuh ke masjid? Minta perlindungan Allah. Kalau tak diminta, tak akan bisa ke masjid. Yang datang ke masjid itu orang yang dilindungi Allah. Macam mana bisa solat tahajud di malam dengan istri dengan suami istri solat tahajud? Dalam hadis selalu dibicarakan ulama, Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu dia berwuduk dan solat, kemudian dibangunkannya istrinya. Kalau istri tidak mau bangun, diambilnya air dipercikkannya ke mukanya. Ini ajaran Nabi. Dalam hadis yang sama juga Rasulullah mengatakan, Allah merahmati istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwuduk dan sholat, dibangunkannya suaminya. Kalau suami tidak mau bangun, diambilnya air dipercikkannya ke muka suaminya. Begitu Allah membimbing kita ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi mau diterapkan? Nah, kalau tentang ke masjid itu tak usah bicara lah ya. Kalau tak ke masjid, itu imannya menghadapi krisis iman. Yang masjid jauh di hatinya di subuh hari, masalah iman. Dia tidak minta perlindungan Allah. Karena di malam hari dalam hadis muttafaq alaih, kemarin juga disebut dan sudah disebut berulang kali, kita mesti belajar fiqhun naum namanya. Fiqhun naum, fikih tentang tidur, ilmu tentang tidur, ayat-ayat tentang tidur, hadis tentang tidur, perkataan Rasulullah tentang tidur. Kita mesti belajar. Dalam hadis muttafaq alaih, pas orang itu tidur, bekerjalah iblis, dibawanya tali, diikatnya leher orang itu 3 ikatan, supaya tidak bangun tahajud, supaya tidak ke masjid, supaya tidak baca Quran. Berapa yang kena? Berapa persen yang terlibat? Lihatlah ya. Lihatlah. Subhanallah. Subhanallah. Saat orang itu tidur, lehernya diikat oleh iblis 3 ikatan. Bahkan dijampinya lagi untuk menguatkan ikatan itu. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang sama juga, cara membukanya ada 3 langkah. Pertama, pas bangun, alhamdulillah. Nah, itu agendanya. Alhamdulillah, aku sudah bangun ya Allah. Dah tidur 5 jam, 6 jam. Kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sudah 6 jam dia tidur. Dia mesti bangun. Kok tak bangun, mesti masih diikat. Nah, membuka ikatan ini kata ulama sebelum azan subuh. Sebelum azan, sebelum terbit fajar. Karena pas azan itu ataupun sebelum azan ataupun sesudah azan, si mukmin mesti melangkah ke rumah Allah. Subhanallah. Membukanya pertama dengan memuji Allah, berdoa bangun tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Langkah kedua baru salat. Langkah kedua wudu. Zikir, wudu dan salat. Kalau sudah dilakukan yang 3 ini, kata Rasulullah, terbukalah ikatan itu. Dan dia mau ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Masih diikat. La ilaha illallah. Ruginya hidup ya. Ruginya hidup kalau tidak berpegang kepada Allah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Jadi belajar fiqhun naum wajib. Karena kebanyakan usia kita tidur. Orang yang tidur di malam hari dengan niat ibadat, dengan niat bangun sebelum fajar, dengan niat bertahajud, dengan niat membaca Quran sebelum fajar, itu amalan orang saleh. Quran mesti buka di rumah sebelum ke masjid. Istighfar waktu sahur mesti dilaksanakan. Semuanya agenda orang saleh ya.
Kalau dilakukan itu, maka tidurnya ibadah. Jadi kemarin dan sudah berulang kali sebut, paling kurang tidur manusia itu ada 3. Satu ibadat. Kalau tidurnya ibadat, tidurnya bernilai macam membaca Quran, macam salat, macam zikir, macam berdoa, macam bermunajat kepada Allah. Nilai tidur orang yang tidurnya tidur ibadat. Ada tidur adat. Adat. Macam makan juga ya. Makan itu ada yang ibadat, ada yang adat. Dia tidur. Tapi tak berniat nak bangun awal. Dia tidur, tak berniat nak tahajud, tak niat nak ke masjid, bangun juga dia. Sembahyangnya di rumah. Nah, ini masalah ya. Ini masalah besar. Orang yang mengabaikan panggilan azan di pagi hari, masalah besar. Karena yang memanggil kita itu Al-Maula. Al-Maula subhanahu wa ta'ala memanggil kita ke rumahnya. Dan kita tidak peduli. Nah, itu masalah. Krisis besar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidurnya tidur adat saja. Kalau dalam tafsir Qurtubi ada pendapat Imam Syafi'i di sana, kalau orang itu terus menerus meninggalkan sholat fardu berjamaah, terus menerus, mesti dijatuhkan hukuman tertentu katanya di sana. Belum lagi ulama yang mengatakan sholat fardu itu wajib. Itu ramai ulamanya. Tidak sah kalau tidak sholat berjamaah bagi mereka. Kenapa tidak diambil yang itu? Subhanallah. Subhanallah. Wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bangun tidur, alhamdulillah nikmatul Islam. Tambah doa itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah nikmatul Islam. Ada cerita seorang kekasih Allah. Saya dengar masa saya mendengar tazkirah di negara Brunei Darussalam. Yang beri tazkirah itu seorang profesor dari Universitas dari Jeddah. Profesor dari Jeddah datang ke Brunei menyampaikan tazkirah waktu menyambut Maulid Nabi. Apa katanya? Ada cerita orang saleh waliullah pergi melaksanakan ibadah haji. Sekarang kita dalam suasana haji sekarang ya. Pendek ceritanya sampai di padang Arafah, dia naik bukit Jabal Rahmah, dia angkat tangan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Subhanallah. Alhamdulillah besarnya nikmat Islam. Kalau Bapak bangun mau berniat tahajud sebelum tidur, berniat nak ke masjid, belum itu nikmat Islam yang besar. Jadi Bapak tadi yang pergi haji, itulah dibacanya. Tidak dibacanya yang lain. Naik dia ke Jabal Rahmah, dilihatnya lautan manusia yang wukuf di Arafah, diangkat tangan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Itu saja. Kemudian dia turun. Tahun depannya dia datang lagi. Dan naik Jabal Rahmah itu juga. Itu yang terlintas di hatinya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Kita kalau pergi ke masjid, patut kita bilang alhamdulillah ala ni'matil masjid wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Jadi Bapak yang pergi haji tadi, di tahun berikutnya dia pergi lagi dan baca ungkapan yang sama, dia dapat mesej bersuara, teguran bersuara, terdengar oleh telinganya. Apa katanya? Pak, katanya dalam bahasa kitanya lah ya. Ungkapan Bapak tahun lalu yang Bapak bilang itu belum selesai kami tulis sampai sekarang nilainya. Setahun menilainya tak selesai, tak habis ditulis. Sekarang Bapak bilang lagi, macam mana kami nak menulisnya katanya. Subhanallah. Besar baginya nikmat Islam itu. Besar bagi Bapak nikmat sembahyang subuh. Besar nilainya pada sisi Allah. Kalau Bapak pikir dapat
oke, tak dapat oke juga. Sebenarnya dapat oke, tak dapat KO. KO. Dapat ke masjid oke, tak dapat KO. KO kah KO? Hah? Subhanallah. Amalan yang dilihat ringan ya. Itu aja yang dibacanya naik Jabal Rahmah. Alhamdulillah nikmatul Islam wa kafa bi nikmah. Kena dapat message bersuara dia. Pak katanya. Slowly dong katanya. Pelan-pelan sedikit Pak. Pahala yang Pak bilang tahun lepas itu belum selesai kami tulis. Ini Bapak bilang lagi macam mana kami nak menulisnya. Itu kalau Bapak bilang bangun tidur. Alhamdulillah nikmatul Islam wa kafa bi nikmah. Nilai tidur tu tidak dapat dituliskan Pak. Bapak pergi ke masjid, sama ada di masjid atau pulang ke rumah. Ya Allah, besarnya nikmat datang ke masjid tadi. Nikmat Islam. Alhamdulillah nikmatul Islam wa kafa bi nikmah. Itu rekening pahala Bapak melonjak tinggi tuh. Melonjak tinggi, membengkak tinggi, menggunung. Subhanallah. Ini kisah orang saleh ya. Disampaikan oleh seorang profesor dari Jeddah waktu berada di Brunei Darussalam. Kebetulan beliau itu berceramah dalam bahasa Arab. Mereka minta saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Jadi itu saja dulu ya. Yang jelas Allah itu Maula, pelindung. Kita diajaknya ke rumahnya setiap saat. Kalau merasa dilindungi Allah, penuhilah panggilan azan itu. Kalau tidak, berarti mungkin masih diikat oleh iblis. Nauzubillah. Karena apa? Membuka ikatan itu mesti sebelum azan, dan kemudian kita mesti melangkah ke rumah Allah untuk memenuhi panggilan Allah yang kebanyakan ulama mengatakan, atau ramai di antara ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Kenapa kita tak lihatnya itu? Kenapa tidak diajarkan di pondok-pondok, di madrasah salat berjamaah itu wajib? Ini alasannya. Turun-temurun minda pemikiran orang kita tidak penting ke masjid. Itu mesti ada usaha ya. Ada usaha untuk itu. Bacalah pendapat ulama. Bacalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Maaf ya. Fikih Islami dan lengkap dengan dalil-dalilnya. Ada edisi Indonesia. Ada isi Indonesia. Di sana diuraikan sepanjang lebar tentang pendapat ulama tentang kefarduan, kewajiban sholat fardu berjamaah. Ada juga mengatakan sunat muakkad, fardu kifayah ada juga. Tapi ambillah yang baik. Kenapa ambil yang ringan? Supaya kita mengambil berat, ambil yang terbaik. Jadi mudah-mudahan tujuan pengarang buku Ad-Da'wah dapat kita pahami, dapat kita realisasikan, dapat kita menerapkannya dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu fasilitas besar yang diberikannya. Allah memberikan Allah di hati kita. Jangan tidak direbut. Allah itu Maula, Allah itu pelindung. Jangan tidak dilindunginya. Tapi Allah itu melindungi, tapi tidak dilindungi. Ini maksudnya ya. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dalam ungkapan dalam komunitas Islam selalu dikatakan kita bersyukur kepada Allah Al-Maula Al-Karim, kepada Al-Maula Subhanahu wa taala. Maula itu selalu disebut, tapi dalam komunitas kita jarang disebut. Bersyukur kepada Allah itu saja. Bersyukur kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Kita tambahkan Allah itu pelindung. Kenapa tidak dipuji dia? Dan dia menyuruh kita memujinya. Allah menyuruh kita selalu memuji nama Allah dan Al-Maula Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah wa ghafarallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.